Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Adik-adikku semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari yang insyaallah barokah ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik adik-adikku semua, sebelum kita memulai, kakak mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya boleh dipanggil Pak Firdaus Zamzam ya. Nah, yang mana di sini Bapak juga baru lulus atau baru wisuda dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang mana lulusnya Bapak kemarin lulus baru tanggal 10 Desember. Jadi masih fresh atau masih hangat-hangatnya seperti itu ya. Oke. Adik-adikku semua, di hari yang insyaallah barokah ini Bapak akan mengajarkan tentang pendidikan al-Islam, panduan anak soleh berakhlakul karimah. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan materi atau uraian materi mengenai surah Al-Ghasyiyah. Ya, yang mana di sini Bapak bacakan surah Al-Ghasyiyah terdiri atas 26 ayat, termasuk surat Makkiyah. Atau surat Makkiyah itu adalah surat yang turunnya di kota Mekah. Ada juga surat yang turunnya di Madinah disebut dengan Madaniyah. Diturunkan sesudah surah Az-Zariyat. Nah, nama Al-Ghasyiyah diambil dari kata Al-Ghasyiyah yang terdapat pada ayat pertama surat ini, yang artinya peristiwa yang dahsyat. Apa peristiwa yang dahsyat? Nah, peristiwa yang dahsyat ini seperti apa? Mari kita lanjutkan. Tapi yang dimaksud adalah hari kiamat. Nah, jadi hari yang dahsyat ini bukan seperti tahun baru seperti itu, akan tetapi adalah peristiwa hari kiamat. Jadi kiamat itu bukan hanya tulisan dalam Arab, bukan hanya kiamat itu bukan saja namanya kiamat, akan tetapi bisa juga disebut Al-Ghasyiyah. Ada banyak nama-namanya. Tapi itu nanti di lain waktu kita bisa belajar ya. Nah, surat ini adalah surat yang kerap kali baca Nabi pada saat sholat hari raya. Jadi di setiap hari sholat hari raya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW membaca surah ini, surah Al-Ghasyiyah. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita membaca surah Al-Ghasyiyah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyu mabthuthah
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Sadaqallahul azim. Setelah kita dapat membaca dengan lancar, sekarang dilanjutkan belajar tajwidnya. Apa itu tajwid? Ayo, di sini siapa yang tahu apa itu tajwid? Nah, tajwid itu ternyata adalah cara membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Dengan baik dan benar seperti itu ya. Jadi dalam membaca Al-Quran itu ada tata caranya. Tidak asal membaca, tidak asal ceplos, atau tidak asal mengucapkan lalu selesai. Tidak seperti itu. Akan tetapi ada hukum-hukumnya. Ya. Nah, di sini dalam ayat atau surah Al-Ghasyiyah ini terdapat ada 2 ayat yang mana pada bacaan mim sukun yaitu ayat 6 dan ayat 22 dibacanya seperti ini. Kalau misalnya adik-adik membuka di ayat 6, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Jadi bacanya tidak laisa lahum ta'amun, tidak seperti itu, akan tetapi bacanya laisa lahum ta'amun illa min dhari', seperti itu. Jadi bacanya adalah idhar syafawi. Jadi bacanya itu adalah jelas ya. Kemudian lasta alaihim bimusaitir, berbeda dengan yang ini ikhfa syafawi. Nah, dia di mim sukun bertemu dengan ba, maka digabungkan. Lasta alaihim, alaihim bukan alaihim bi, tapi ditahan sedikit. Alaihim bimusaitir, seperti itu ya. Oke adik-adikku semua, sekarang kita masuk ke tahap yang berikutnya, yang mana arti dan pokok-pokok isi surat Al-Ghasyiyah. Nah, di sini kakak bacakan atau bapak bacakan. Yang pertama A, belajar arti bacaan surah Al-Ghasyiyah. Yang B, pokok isi yang dapat dipetik dari surat Al-Ghasyiyah. Nah, apa saja sih sebenarnya ilmu atau hikmah yang bisa dipetik dari surah Al-Ghasyiyah itu sendiri? Yang pertama adalah 1, peringatan sejak dini akan datangnya hari kiamat agar manusia mempersiapkan bekal yang cukup untuk menghadapinya, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Nah, yang kedua itu adalah kenikmatan yang hakiki, adalah kenikmatan akhirat. Bersungguh-sungguhlah untuk meraih kenikmatan tersebut dengan berlomba-lomba dalam kebajikan. Jadi, sebaik-baiknya kenikmatan adalah kenikmatan dalam akhirat. Nah, biasanya adik-adik atau bapak juga atau dari banyak dari kita semua itu terlalu terlena dengan kehidupan dunia, yang sebenarnya dunia itu tidaklah kekal. Justru sebenarnya dunia ini adalah uji coba. Kita nih cocok nggak masuk surga. Nah, yang mana ketika kita di akhirat nanti, disitulah penentuan kita hidup abadi. Mau masuk surga kah atau masuk ke neraka. Nah, kita pasti ingin masuk ke surga. Seperti itu ya. Yang ketiga, kehidupan yang paling hina adalah kehidupan di neraka. Oleh karena itu, waspadalah terhadap maksiat. Maksiat ini biasanya bisa dilakukan di mana saja. Maksiat juga bukan hanya seperti berbohong, macam-macam bentuknya maksiat ya. Jadi oleh karena itu adik-adikku semua diharapkan untuk sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu.
Kalau misalnya dalam ilmu mahfuzat, kalau misalnya adik tahu mungkin ya, ilmu mahfuzat itu adalah sebuah kalimat-kalimat mutiara. Yang kakak ingat itu adalah fakir qobla an ta'zimah. Pikirkan sebelum kamu berbuat. Kenapa demikian? Karena ketika kita berbuat seperti ini, konsekuensi itu seperti kira-kira kalau misalnya kita ngelakuin ini, kita bakal gimana ya? Apakah kalau misalnya kita mencuri, selain di akhirat kita jadi orang yang dimusuhi oleh teman, kira-kira di akhirat kita bakal diapain ya? Otomatis ketika orang mencuri, maka hukumannya adalah di neraka mendapat siksa. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke poin keempat. Tadabbur terhadap ciptaan Allah adalah suatu keniscayaan karena dengannya kita akan dapat merasakan keagungan Allah. Nah, yang kelima, berdakwahlah, mengajak manusia kepada jalan Allah dengan cara yang bijak tanpa paksaan dan tekanan. Nah, berdakwah adalah mengajak manusia kepada jalan Allah dengan cara bijak tanpa paksaan dan tekanan. Nah, biasanya dari kita itu suka misalnya nih ya, mungkin adik-adik mungkin pernah punya kawan, dia nggak mau sholat, lalu kita paksa untuk lakuin sholat. Ayo sholat sini, kalau nggak sholat kita nggak teman, atau misalnya nggak mau sholat kita pukulin. Nah, kita tidak diajarkan untuk seperti itu. Ya, alangkah baiknya kita berikan dakwah atau kita ajari teman kita untuk melaksanakan sholat bersama-sama dengan cara yang baik. Karena ketika kita berikan dengan cara yang baik, maka teman kita insya Allah akan menerima dengan baik dan ikut dengan kita. Seperti itu. Oke? Kemudian, semua manusia akan bertanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat terhadap amal perbuatannya selama di dunia. Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwasanya semua manusia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Dunia ini adalah tempat yang tidak kekal, hanya sementara. Bahkan katanya cuman ya antara kiamat dengan bumi ini cuman antara dua jari ini, seperti yang saya ingat ya. Jadi sangat dekat dan sangat cepat. Akan tetapi memang dalam kehidupan dunia kita merasa lama. Misalnya ada yang umurnya hidupnya 50 tahun bla bla bla, ada banyak kan. Nah, akan tetapi kalau di kehidupan akhirat itu berbeda lagi, Dek. Jadi mungkin kehidupan di sana akan lebih lama dan benar-benar di situ kita dimintai untuk bagaimana pertanggungjawaban kita ke depan. Oke, mungkin sampai di situ dulu materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk adik-adikku semua, tetap semangat belajarnya, tetap semangat meskipun di rumah belajarnya. Semoga Allah memberikan kita berkah, semoga Allah memberikan kita kesehatan. Saya mohon pamit. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.